Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih UKDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK seprovinsi Jawa Timur tahun 2025. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi bagi adik-adik ya. Ini yang berasal di kabupaten teman-teman ya. Jadi bisa nggak sih nanti dia mau daftar di sekolah kota? Ya, nanti kita akan membahas bagaimana sih cara daftar dan memilih sekolah ya bagi calon siswa. Ini yang kakak atau SKD-nya itu di kabupaten, tapi dia mungkin ingin daftar di sekolah kota ya. Jadi intinya yang akan daftar di SMA ataupun SMK di kota. Ya, nanti bisa memilih 2 atau 3 sekolah. Terus yang perlu dipahami itu ada syarat dan ketentuannya. Nanti untuk SMA itu seperti apa, untuk SMK itu seperti apa. Ini mungkin banyak yang minder ya. Jadi kalau anak-anak kabupaten, Pak, anak kabupaten bisa nggak sih daftar di kota? Ya, ini kita akan membahas masalah proses pendaftarannya. Jadi tidak membahas mengenai seleksi atau diterima atau tidaknya ya, tapi untuk bagaimana sih cara anak-anak kabupaten itu bisa daftar di sekolah yang ada di kota, gitu ya. Nah, mungkin kalau ini nanti juga berlaku untuk di semua tahap ya teman-teman ya, mulai tahap 1, tahap 2, tahap 3 maupun tahap 4. Jadi anak-anak kabupaten jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan kalian untuk bisa daftar di sekolah kota, gitu ya. Nah, kalian ada seperti ini jelas tidak ada masalah ya. Kalau misalkan dia berada di kota Kediri ya, mungkin jarang ya, yang di kota ke kabupaten itu kan jarang. Tapi kalau yang dari kabupaten ya, misalkan dari sini ya, ini dari Kabupaten Kediri misalkan, ya dari kabupaten itu mungkin banyak yang ingin daftar atau ingin sekolah di kota. Nah, itu nanti caranya seperti apa, terus apa sih syarat dan ketentuannya. Itu ya nanti kita akan bahas. Nah, di sini dalam pemilihan sekolah ya, tentunya nanti tidak semua siswa ya, atau tidak semua daerah itu bisa masuk ke kota ya, tapi ada beberapa jalur pendaftaran ya, ada beberapa jalur pendaftaran yang nantinya kalian bisa memilih ke sekolah yang ada di kota. Terus ini ya, jadi misalkan di kota Kediri ini, misalkan dari anak kabupaten ya, dia nanti bisa ya daftar misalkan di SMK Negeri 2 Kota Kediri misalkan, atau mungkin yang anak-anak SMA ya, mungkin dia dari kabupaten dia mau daftar di SMA 3 Kota Kediri, atau misalkan SMA 6 Kota Kediri dan lain sebagainya. Itu nanti bisa nggak sih Pak, nanti caranya seperti apa. Nah itu ya. Nah, sebelum kita bahas, kita ingatkan bagi teman-teman yang belum bergabung ya, silahkan scan kode QR Code yang ditampilkan di layar kaca Anda. Oke, kita mulai untuk teman-teman yang kakaknya di kabupaten ya, entah ini di kabupaten mana saja, ini jangan berkecil hati ya, karena kita tidak tahu ya, lagi masih ada kesempatan kalian misalkan anak-anak kabupaten yang mau daftar di kota ya, misalkan nanti kita akan coba untuk memberikan panduannya bagaimana supaya kalian ini nanti bisa daftar di sekolah di kota misalkan, gitu ya. Terus di sini yang pertama nanti ini berlaku untuk di semua tahap dan jalur teman-teman ya. Jadi nanti tentunya yang perlu kalian pahami adalah untuk SMA dan SMK ini beda dalam hal apa, aturannya ya, beda dalam aturannya. Apalagi kalau yang SMA ini ada batasan-batasan rayon. Itu nanti ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Oke, yang pertama yang perlu dipahami itu adalah jumlah memilih sekolah teman-teman ya. Jadi jumlah memilih sekolah nanti di SMA atau SMK di setiap jalur itu tentunya kalian harus paham. Misalkan di tahap 1 ya, ada jalur afirmasi itu jumlahnya berapa, terus dia bisa daftar di mana saja. Nah, untuk jumlah sekolah ini sebenarnya sudah kita bahas teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian ini ya. Ya, ketik aja nih jumlah ya. Nah, jumlah maksimal gitu ya. Ini ya, jadi teman-teman nanti bisa cek di bagian sini ya. Nah, ini jumlah maksimal dalam memilih sekolah atau jurusan. Ini di semua jalur sudah kita bahas ya. Baik misalkan di jalur afirmasi itu bisa memilih berapa, terus batasannya apa. Ya, misalkan contohnya di jalur afirmasi kan untuk SMA ini bisa memilih satu sekolah saja ya. Ini di dalam rayon atau di wilayah luar rayon yang berbatasan. Untuk SMK sama ya. Cuma SMK ini kan bebas, dia bisa memilih di dalam atau di luar rayon tanpa harus berbatasan. Terus ada jalur mutasi orang tua, terus ada jalur prestasi lomba, terus ada jalur domisili ya, sampai terakhir di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA ataupun SMK. Nanti penjelasan lengkapnya bisa kalian cek di sini ya, di jumlah maksimal dalam memilih sekolah atau jurusan ya. Oke, terus berikutnya nanti di terakhir yang perlu dipahami adalah untuk pembagian rayon ya, atau batasan dalam memilih sekolah. Nah, ini pembagian rayon ini hanya berlaku untuk SMA teman-teman ya. Jadi untuk SMA saja. Jadi kalau SMK itu tidak ada pembatasan rayon. Jadi kalian bebas dari kabupaten A ya, misalkan mau daftar ke kota A, B, C, D, E bisa ya. Nanti pembagian rayon ya, tentunya kalian harus lihat dulu ya, kalian tuh lokasinya di mana ya. Misalkan ini di Kediri ya, di Turus Gampeng Rejo misalkan.
Nah, kalian yang paling kalian harus perhatikan adalah pembagian rayonnya. Ya, misalnya kabupaten ini ya, kabupaten ini masuk di mana ini? Masuk di Kecamatan Gampeng Rejo misalkan ya. Nah, kalian ketika seperti ini ya, Gampeng Rejo, terus misalkan di Turus misalkan ini ya. Nah, nanti kalian harus paham di sini dulu ya, paham mengenai wilayah dalam rayon dan wilayah luar rayon. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga ya di video kita di bagian ini ya. Jadi kalian ketikkan saja seperti ini rayon ya. Nah, rayon nanti di sini sudah ada beberapa video ya, yang sudah kita buat itu mengenai ini cara memilih sekolah ya, dan perbedaan mengenai rayon atau zona. Terus pembagian rayon ini sudah kita bahas, jadi kita tidak membahas lagi. Yang penting yang perlu kalian pahami adalah itu ya, jumlah memilih sekolah, terus batasannya, terus sama pembagian rayon. Oke, kita mulai untuk cara memilih sekolah calon siswa ya. Jadi dari kabupaten ke kota ya, dari kabupaten ke kota misalkan ini tadi tak kasih contoh misalkan dari Kabupaten Kediri ya, nanti dia mau ke kota mana. Ini kita mulai dulu untuk yang SMK ya. Nah, SMK seperti biasa ya, jadi kalian kunjungi di sbmpjatim.net, nanti kalian bisa coba cek di pendaftaran nanti, misalkan contohnya jalur domisili ya, domisili SMK itu kan SMK dengan nilai kan sama. Ini nanti bisa memilih 3 sekolah atau 3 jurusan ya, kalau SMK sama baik di nilai maupun di domisili itu ya. Nah, setelah login teman-teman seperti biasa ya, nanti akan diarahkan ke memilih sekolah. Ya, di sini kan memilih sekolah ya. Nah, dalam memilih sekolah ini kalau anak kabupaten, kalau SMK itu kan bebas, jadi tidak ada batasan rayon. Ya, jadi nanti setelah kalian di sini ya, kalian memilih sekolahnya. Nah, di sini di kalian memilih sekolah ya, pilihan pertama misalkan. Di sini kalian bisa misalkan di kota Kediri misalkan. Kan tidak ada batasan ya. Nah, jadi kalian misalkan SMK Negeri 1 Kota misalkan. Di sini pilih teknik video audio misalkan, tidak masalah. Jadi orang kabupaten kalau SMK itu bebas mau kemana saja. Misalkan Pak saya mau ke kota Pasuruan ya bisa ya. Nah, ini bisa. Misalkan saya cuma pilih 1 saja ya. Nah, ini berarti kan kalau 1 saja kan berarti dia tidak memilih di pilihan pilihan 2 maupun pilihan 3. Jadi pilihan 2 nggak milih, pilihan 3 nggak milih, bisa. Atau mungkin Pak saya memilih di kota Malang misalkan, boleh. Ini misalkan dari Kediri mau ke Malang ya, atau kemana saja boleh. Karena SMK itu kan bebas, tidak ada pembatasan zona atau pembatasan rayon. Ini pilihan sekolah 2 ya pilih. Misalkan ini saya pilih kota Malang ya. Berikutnya yang kedua saya memilih kota Kediri misalkan. Ya ini, nah ini boleh, nggak masalah ya. Nah yang ketiga misalkan Pak saya mau pilih kota lain lagi ya, nggak apa-apa. Misalkan kota Probolinggo ya. Nah ini boleh, ya boleh ya. Jadi misalkan yang pilihan pertama adalah kota Malang ya, yang kedua adalah kota Kediri, yang ketiga adalah kota Probolinggo. Ini untuk jalur misalkan domisili sama semua jalur bisa ya. Untuk SMK itu semua jalur bisa memilih di mana saja, artinya bisa memilih di kota, kabupaten bisa saja, jadi nggak ada batasan zonanya gitu ya. Nah tapi teman-teman harus paham dulu ya, jadi untuk jumlah memilih sekolahnya harus paham dulu. Kalau misalkan di afirmasi jelas nggak bisa memilih 3 sekolah kan nggak bisa. Kalau afirmasi kan cuma 1 saja ya, pokoknya semua yang di tahap 1 ya, yang di tahap 1. Nah ini jadi semua yang di tahap 1 ini hanya bisa memilih 1 sekolah atau 1 jurusan tok. Nanti kalau di tahap 2 ya, mulai tahap 2, nah ini tahap 2 sampai tahap 4 itu kalian bisa memilih maksimal 3 sekolah. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Jadi maksimal 3. Itu yang perlu kalian pahami. Itu ya. Jadi sudah paham ya. Jadi nanti untuk memilih sekolah ya tinggal dipilih aja kotanya. Mau ke mana? Misalkan kota Batu ya, atau misalkan mau kota Blitar boleh. Jadi untuk SMK itu bebas ya, mudah sekali. Jadi tidak terikat dengan rayon. Gitu ya. Oke, terus setelah memilih sekolah ya, semua sekolah sudah selesai, nanti teman-teman bisa dilanjutkan ya. Nah, kalau sekolah semua sudah selesai, nanti dilanjutkan ke ini ya, pemilihan sekolah sudah selesai, nanti dilanjutkan setelah ada ketentuan, terus finalisasi. Ya, finalisasi, nanti kalian harus simpan permanen ya. Jadi hati-hati kalau sudah disimpan permanen tidak bisa dirubah. Ya, sudah disimpan permanen, nanti kalian cetak bukti pendaftaran. Gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas untuk yang SMA. Nah kalau SMA ini agak rumit teman-teman ya, agak rumit. Rumitnya itu karena ada pembatasan di zonasinya, ada pembatasan di rayonnya. Nah kalau SMA kalian wajib harus lihat wilayah rayon ini dulu, ya. Nah ini kalau misalkan tadi ya, saya tak kasih contoh misalkan kalau mana tadi ya, ini kalau kakaknya misalkan tadi ya, tak kasih contoh misalkan Turus Gampeng Rejo ya, Kabupaten Kediri misalkan. Maka kalau di jalur domisili dia tidak bisa memilih di kota. Ini dia nggak bisa daftar di kota. Nah, paham ya? Karena apa, Pak? Karena di sini domisili itu kan hanya bisa memilih di dalam rayon tok. Sedangkan di dalam rayonnya ini dia tidak ada kotanya. Ini untuk jalur domisili ya. Jadi dia domisili tidak bisa memilih di luar rayon atau di dalam rayon yang ini tidak ada kotanya. Oke, paham ya? Nah,
Terus ini ada juga sekolah yang bisa memilih kota semua. Contohnya misalkan di paling kidul ya, mana Kediri gitu itu Kandat misalkan. Nah, kita cari yang di Semen aja ya. Nah, misalkan Semen ya dari Hulu ya. Ini anak Kabupaten Kediri ya, di Semen ya, Kecamatan Semen, Kelurahan Hulu. Dia bisa semuanya bisa daftar di kota. Ya, ini untuk jalur domisili ya. Bisa di SMA 1, SMA 2, SMA 7. Ya, dia bisa daftar semuanya. Itu jalur domisili, dia bisa memilih 3 sekolah di dalam rayon. Kan semuanya kan 3 ya. Nah, ini boleh. Jadi makanya kalau SMA itu agak ribet ya, karena harus melihat rayonnya dulu. Kalau domisili kan kalian harus bisa memilih ya, dari memilih di dalam rayon. Jadi ini bisa dipilih. Nah, jadi ini orang kabupaten, tapi nanti dia bisa memilih semuanya di kota. Nah, itu ya. Jadi tidak semuanya siswa nanti bisa masuk di dalam kota, tapi kalian harus lihat dulu di sini. Ya, di sini di pembagian rayonnya. Pak, tapi kalau afirmasi bagaimana? Afirmasi ya kalian baca dulu petunjuknya. Afirmasi itu kan bisa di dalam rayon atau di luar rayon yang berbatasan. Ya, misalkan kalau kalian dari kabupaten misalkan ya. Nah, ini berbatasan rayonnya kan berbatasan rayon ya. Jadi berbatasan rayon, ya kalian lihat dulu rayon kalian itu berbatasan dengan mana. Nah, ini bisa dilihat ya, berbatasan rayon ya. Jadi kalian lihat batasan rayonnya. Nah, batasan rayon itu nanti dimasuk di batasan rayon dalam kabupaten kota atau berbatasan dengan kabupaten kota lain. Itu kalian harus paham di situ. Itu ya. Nanti untuk cara memilih sekolahnya sama ya. Setelah kalian login ya, di sini nanti ditampilkan untuk memilih sekolah. Nah, kalau SMA ya, nah tentu kalian lihat dulu kalau di SMA ya. Nah, di SMA kalian nanti ada dalam rayon sama luar rayon. Tapi kalau untuk domisili, karena hanya ada dalam rayon, maka nanti yang ditampilkan sekolah-sekolah dalam rayon. Ini. Nah, ini misalkan contohnya kalau di rayon tadi ya, misalkan yang di Semen, misalkan Semen ini berarti kan orang kabupaten ya, orang kabupaten dia bisa daftar di kota untuk khusus di jalur domisili. Tapi nanti kalau dia bisa di jalur nilai ya, nanti di jalur nilai berarti dia nanti juga bisa memilih satu di luar rayon yang berbatasan. Ya, misalkan dia mau ke kabupaten, misalkan dia bisa memilih di sini. Salah satu yang ada di sekolah ini. Misalkan dia mau di sini ya, di Mojo, di Luwe atau Kandat dia bisa. Kalau di jalur nilai. Tapi kalau di jalur domisili nggak bisa. Kalau di jalur afirmasi gimana Pak? Ya bisa, karena ada luar rayon berbatasan ya. Tinggal dilihat aja. Luar rayonnya itu nanti berbatasan dengan kabupaten kota atau luar rayon berbatasan di dalam kotanya. Misalkan ini ya, ini kan nanti kalian kan kota ya, masuk kota berarti kan nanti kalau dalam kota berarti kan rayon 1 berbatasan dengan rayon 2 yang ada di kota Kediri. Tapi kalau rayon kota yang berbatasan kabupaten kota ya, nah, nanti bisa berarti dari kota kan bisa berbatasan dengan kabupaten. Itu ya. Nah, nanti berarti semua di dalam rayon ya. Nah, maka nanti sistem akan muncul. Ya, di sini akan muncul sekolah-sekolah yang ada di kota. Ini ya, misalnya pilihan 1 semua 2 karena ini domisili teman-teman ya, jadi semuanya dalam rayon. Nah, tapi nanti kalau nilai berarti nanti di sini di pilihan di sini ya, ada dalam rayon, ada luar rayon yang berbatasan. Artinya nanti yang rayon berbatasan ya kalian lihat dulu ya di sini luar rayon berbatasan kalian itu mana saja, maka kalian nanti bisa memilih satu sekolah saja yang ada di luar rayon berbatasan. Itu untuk yang selain di jalur domisili. Itu ya, nanti teman-teman bisa dipahami lagi di mengenai jumlah memilih rayon dan juga pembagian rayonnya. Itu ya. Oke, kalau sudah teman-teman, kalau sudah memilih sekolah ya, jadi memilih sekolahnya gampang sekali ya. Nanti kalau sudah memilih sekolah ini ya, tinggal dipilih saja mau di kota mana, klik selanjutnya ya. Kalau sudah nanti tetap sama ya, kalian harus masuk di syarat dan ketentuan. Nah, di sini ya. Nanti kalau sudah memilih sekolah, syarat dan ketentuan langsung finalisasi ya, terus disimpan permanen teman-teman. Seperti biasa ya, disimpan permanen. Nah, kalau sudah permanen nanti kalian bisa mencetak bukti pendaftarannya. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus memahami mengenai syarat dan ketentuan di setiap jalur pendaftarannya. Itu ya, nanti kalian bisa enggak sih daftar di luar rayon ya? Itu apakah nanti di dalam rayonnya itu ada wilayah kota apa tidak? Itu tentunya kalian harus paham. Kalau untuk SMK bebas ya, mau daftar di mana saja tidak masalah ya, karena tidak ada pembatasan mengenai rayon. Itu teman-teman mungkin informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bisa membantu bagi teman-teman yang masih bingung ya. Nah, dan semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.